Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya atas nama Muhammad Rizal Sidik, PAI 5C, Universitas Muhammadiyah Makassar, akan memaparkan materi teknik evaluasi pendidikan, pengembangan instrumen evaluasi tes dengan non-tes. Langsung saja kita ke materinya. Pengembangan instrumen tes. Pengembangan instrumen tes secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Artinya, dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Pada dasarnya, instrumen itu dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Berdasarkan bentuk atau jenisnya, tes dibedakan menjadi tes uraian dan objektif, sedangkan non-tes terdiri dari observasi, wawancara, atau interview, angkat, dan lain-lain. Pengembangan tes instrumen tes. Instrumen tes adalah seperangkat soal yang berupa tugas dan pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Cara mengembangkan instrumen tes: yang pertama, merumuskan tujuan tes; yang kedua, mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar; yang ketiga, analisis buku pelajaran dan sumber dari materi belajar lainnya; yang keempat, mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dibuat butiran soal; yang kelima, membuat kisi-kisi; yang keenam, penulisan soal disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran; yang ketujuh, penelaan kembali rumusan soal oleh diri sendiri atau orang lain; yang kedelapan, uji coba tes; dan yang kesembilan, analisis hasil uji coba. Pengembangan tes uraian atau essay test. Tes uraian adalah tes seperangkat soal yang berupa tugas pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Instrumen hasil belajar. Bentuk tes uraian memiliki banyak keunggulan seperti mudah disusun, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi, dan mampu mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun jawaban dalam bentuk kalimat. Adapun kelebihan tes uraian. Kelebihan tes uraian dibandingkan tes objektif antara lain: yang pertama, untuk mengukur proses berpikir tingkat tinggi; yang kedua, untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan tidak dapat diukur dengan tes objektif; yang ketiga, waktu yang digunakan untuk menulis soal lebih cepat; yang keempat, menulis tes uraian yang baik relatif lebih mudah daripada menulis tes objektif yang baik. Adapun kelemahan dari tes uraian. Yang pertama, terbatasnya sampel materi yang ditanyakan; yang kedua, sukar memeriksa jawaban siswa; yang ketiga, hasil kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuan menulis; yang keempat, hasil pemeriksaannya cenderung tidak tepat. Adapun rumus yang dipakai untuk perhitungan skor butir soal atau disingkat SBS adalah sebagai berikut. Skor butir soal sama dengan A per B kali C. Keterangan SBS sama dengan skor butir soal, dan A sama dengan skor mentah yang diperoleh siswa untuk butir soal, B skor mental maksimum soal tersebut, dan C adalah bobot soal. Tes formatif. Tes formatif atau formatif tes juga disebut sebagai tes pembinaan
adalah tes yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan. Tes yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok pembahasan atau topik. Contoh tes formatif. Nah, kita melihat di samping kanan latihan soal penilaian harian. Begitulah contoh tes formatif. Nah, kita melangkah ke selanjutnya. Tes sumatif. Tes sumatif adalah penilaian yang dilakukan tiap akhir semester atau catur bulan. Setiap para siswa menyelesaikan program belajar dari suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu selama satu periode waktu tertentu pula. Contoh tes sumatif. Nah, kita lihat di samping kanan itu ada contoh tes sumatif. Nah, adapun cara pengembangan tes uraian. Cara pengembangan tes uraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Analisis buku pelajaran dan sumber dari materi belajar lainnya. Yang keempat, mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dibuat dengan soal uraian. Yang kelima, membuat kisi-kisi. Yang keenam, penulisan soal disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Yang ketujuh, penelaahan kembali rumusan soal oleh diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan, reproduksi tes terbatas. Yang kesembilan, uji coba tes. Yang kesepuluh, analisis hasil uji coba. Dan yang kesebelas, revisi soal. Perbedaan tes formatif dan sumatif. Tes formatif dilakukan saat proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu berlangsung, sedangkan tes sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit bab atau kompetensi tertentu. Adapun perbedaan yang kedua, tes formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Perbedaan tes sumatif yang kedua bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Perbedaan yang ketiga, tes formatif. Hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit, bab, atau kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Perbedaan tes sumatif yang keempat, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Dan perbedaan yang terakhir, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Tes sumatif, perbedaan yang terakhir, hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor naik atau tinggal kelas dan lulus atau tidak lulus. Nah, itulah perbedaan antara tes formatif dan sumatif. Sekilas tentang instrumen. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Pada dasarnya, instrumen dapat dibagi dua, yaitu tes dan non-tes. Berdasarkan bentuk dan jenis tes, dibedakan menjadi tes uraian dan objektif. Sedangkan non-tes terdiri dari observasi, wawancara, interview, angket, kuesioner, pemeriksaan dokumen, documentary analisis, dan sosiometri. Instrumen yang berbentuk tes bersifat performance maksimum, sedang instrumen non-tes bersifat performansi tipikal. Pengembangan instrumen non-tes. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Alat pengukur non-tes berupa rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab secara sengaja dalam suatu situasi yang kurang distandarisasikan dan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar yang dapat diamati secara konkret dari individu atau kelompok.
Berbagai alat pengukur non-tes yang dimaksud antara lain adalah observasi, catatan anekdota, daftar cek, skala nilai, angkat, dan wawancara. Cara mengembangkan instrumen tes non-tes: yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen yang terdiri atas tujuan dan kisi-kisi penilaian. Yang kedua, menulis pernyataan atau pertanyaan. Yang ketiga, menentukan skala penilaian. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Kelima, menelaah penilaian. Yang keenam, merakit penilaian. Yang ketujuh, melakukan uji coba. Yang kedelapan, menganalisis hasil uji coba. Yang kesembilan, memperbaiki penilaian. Yang kesepuluh, melaksanakan penilaian atau pengukuran. Dan yang kesebelas, menafsirkan hasil pengukuran. Uji validitas. Validitas merupakan penilaian menyeluruh di mana bukti empiris dan logika teori mendukung pengambilan keputusan serta tindak berdasarkan skor tes atau model-model penilaian yang lain. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas isi atau konteks validity. Apabila mengukur tujuan khusus tertentu sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Yang kedua, validitas konstruksi atau construct validity. Apabila butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran. Yang ketiga, validitas atau ada sekarang concrete validity. Apabila hasil sesuai dengan pengalaman. Yang keempat, validitas prediksi. Apabila mempunyai kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.